Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi komputer kelas 6, yang mana kita akan belajar pada di semester kedua, yaitu mengenai materi pertama, fungsi if tunggal, penggunaan if tunggal. Nah, penggunaan if tunggal ini adalah penggunaan rumus formula yang digunakan di dalam program Excel, ya. Nah, fungsi if tunggal ini adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan, ya, yaitu secara logika, yaitu dengan pernyataan, dua buah pernyataan, yaitu misalkan dia pernyataannya benar, maka jawabannya akan benar, dan jika pernyataannya salah, maka jawabannya akan salah. Jadi di sini untuk menentukan apakah jawabannya itu sesuai dengan pernyataan yang kita buat. Nah, di sini Bapak akan tampilkan dua buah macam tabel, yaitu tabel Excel dalam bentuk angka di sini. Kemudian yang kedua, Bapak buatkan tabel dalam bentuk karakter atau dia huruf, ya. Nah, sekarang silahkan kalian buka bukunya pada halaman 67. Sudah? Baik. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pada halaman 67 ini, yaitu pernyataan logika dengan menggunakan lambang. Jadi kalau di berupa angka seperti ini, kita bisa menggunakan lambang logika seperti lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan menggunakan lambang yang ada di sebelah kirinya. Nah, sekarang kita langsung saja praktek bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan fungsi if tunggal ini. Langkah pertama, Bapak akan praktekkan pada halaman 69. Bapak akan praktekkan pada halaman 69. Ya, halaman 69 praktek 3.1. Di sini ada kolom, ada tabel, ya, sama seperti di buku. Tapi di bagian keterangan ini nanti kita akan tuliskan pernyataan lulus dan tidak lulus. Nah, apabila dalam nilai rata-rata di sini nilainya lebih besar dari 70 atau lebih besar sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Sedangkan yang nilainya di bawah dari 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Nah, ini sebagai sampel Bapak pergunakan 10 nama saja, ya. Ini adalah cara menggunakan mencari jawaban secara cepat. Jadi kalian tidak perlu lagi yang namanya mengetik secara ulang, ya, terus menerus. Rumusnya sebagai berikut, ya. Karena ini berupa huruf, kita akan mulai rumusnya sama dengan dulu, ya. Setiap menggunakan rumus kita pergunakan di awal, yaitu menggunakan sama dengan kita gunakan if itu logika jika, ya, jika. Nah, yang akan kita jadi pernyataan yang mana? Yaitu di kolom rata-rata. Jika kolom sini, ya, yaitu kolom E6, nilainya misalkan lebih besar sama dengan 70, ya, seperti ini, ya. Kemudian maka nanti jawabannya dia harus di buku kalian adalah 70, yaitu lulus. Maka jangan lupa kita kasih petik 2. Kalau dia berupa huruf, di depannya kita kasih lambang petik 2. Petik 2 tuh ada di tombol keyboard kamu, yaitu di bagian deretan kolom L, deretan huruf tombol L, deretan huruf J K L tuh di sebelah kanannya ada petik 2. Tekan tombol shift, petik 2. Kemudian kita jawab di sini dahulu lulus. Lalu kita tambah petik 2 lagi, ya. Kemudian koma lagi. Dan jika tidak memenuhi syarat, yaitu jika dia tidak lulus, ya, yaitu nilai di bawah 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Petik 2 lagi, tidak lulus. Petik 2 lagi dalam kurung. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kamu tekan tombol enter. Jika ada pernyataan seperti ini, artinya rumusnya ada yang perlu diganti, yaitu lambangnya.
Kalau di sini Bapak menggunakan di buku kalian menggunakan lambang koma, ya. Kalau tidak bisa kita ganti menjadi lambang titik koma, ya, titik koma. Seperti ini. Ya, ada di sebelahnya lagi, ya. Tombol titik koma itu ada di sebelah tombol keyboard, yaitu di deretan L, titik koma. Seperti ini. Lalu kita tekan tombol enter. Oke, terjawab. Jika sudah terjawab satu baris, kalian tidak perlu menuliskan rumus yang sama, melainkan kamu tinggal arahkan mouse ke sebelah kanan pojok bawah seperti ini sehingga menemukan lambang plus, lalu kamu tekan mouse sebelah kiri, tarik ke bawah, ya, maka akan muncul jawaban secara otomatis setelah kamu menuliskan rumusnya. Nah, itulah cara penggunaan rumus if untuk berupa angka. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus dia hanya berupa huruf seperti ini? Sama rumusnya, ya, yaitu sama dengan if, ya. Awal-awal kita pergunakan sama dengan dulu, kemudian dengan if, dalam kurung patokannya adalah pernyataan di juara dan tidak di bagian predikat. Klik bagian sini, ya. Jika L6 di sini sama dengan jawabannya adalah juara karena dia berupa huruf, maka kita kasih lambang petik 2, juara, petik 2 lagi. Nah, lalu kita menggunakan lambang titik koma karena di komputer Bapak bisanya menggunakan titik koma. Kalau misalkan komputer kalian menggunakan koma, bisa menggunakan koma. Kemudian petik 2 lagi, maka di situ jawabannya adalah di buku kalian halaman 70, yaitu mendapatkan piagam, ya, mendapatkan piagam. Kemudian petik 2 lagi seperti ini. Nah, jika tidak sesuai jawabannya, maka jawaban kedua alternatif itu tidak mendapat piagam. Nah, seperti ini, ya. Jadi yang pertama, yang bagian atas ini adalah jawaban pernyataan benar jika sesuai, ya. Kalau yang sebelah sini ada pernyataan yang salah jika jawabannya tidak sesuai, ya. Rumusnya bentuknya seperti ini, ya. Rumus seperti ini. Kalau dia berupa huruf, maka depan dan belakangnya kita kasih lambang petik 2. Ya, petik 2 itu ada di deretan tombol keyboard huruf L di sebelah kanannya. Itu adalah lambang petik 2. Petik 2 ini yang di atas, ya, yaitu di petik 2 di atas itu, ya, ada di sebelah kanannya. Kemudian kalau dia berupa huruf tadi tidak perlu menggunakan lambang petik 2. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita langsung enter, maka akan ketemu jawabannya, itu mendapatkan piagam. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ketemu jawaban 1, kita tidak perlu lagi namanya menuliskan rumus lagi. Kemudian caranya kita arahkan mouse ke sebelah kanan pojok sini, tekan mouse sebelah kiri, tahan, lalu tarik ke bawah, ya. Kita perlebar biar jelas jawabannya. Iya, maka inilah jawaban yang sudah dibuat. Hanya mengetikkan satu baris, kamu tarik ke bawah, maka akan ketemu jawabannya. Ya, itulah bagaimana cara membuatkan rumus fungsi menggunakan if tunggal, yaitu logika, dengan membuat pernyataan dan menggunakan jawabannya salah atau jawaban yang benar. Nah, sekianlah Bapak terangkan hari ini untuk materi kita yang pertama. Bapak harapkan kalian sudah mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan. Silahkan kalian bisa praktek sendiri di rumah, yaitu coba kamu kerjakan pada halaman 70, ya. Kamu kerjakan halaman 70 praktek 3.1. Seperti biasa, nanti kamu kirimkan jawabannya via WA, ya, ke nomor Bapak, ya, nomor Bapak. Nanti kamu kirimkan, boleh melalui di foto atau boleh mengirimkan filenya saja, ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian mengirimkan berupa file, jadi Bapak bisa melihat jawaban kalian itu sesuai menggunakan rumus atau kamu ketik seperti biasa.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kesalahan. Apa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.